Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu di mana pun berada? Sekarang Bang Was lagi berada di kantor LAM Kabupaten Lingga. Kita dalam program Ngopi Bebas, ngobrol pemilu bersama Bang Awas. Sahabat Bawaslu, bersama saya ada Pak Indrawan Susilo Prabowo Adi. Dia merupakan Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Pak? Betul. Oh, betul. Jadi gimana perjalanan ke Lingga nih? Asik. Asik. Di tengah cuaca hujan, estafet luar biasa. Tapi sangat menikmati. Menikmati kan? Sangat menikmati. Itu indahnya Lingga tuh. Betul. Dia kalau intinya kalau datang ke Lingga nih pancarannya berubah, Pak. Agak lebih sejuk sedikit. Gitu. Betul. Jadi bagaimana tahapan? Apalagi melihat Gunung Daek sedang dalam penglihatan yang sempurna ini. Saya baru pertama kali melihat Gunung Daek, landscape-nya jelas seperti ini dan luar biasa. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti sering-sering datang ke Lingga. Amin. Iya kan? Amin. Baik, Pak. Sekarang tahapan pemilu sejauh mana, Pak? Hari ini seperti kita ketahui sudah dimulai kemarin dengan peluncuran oleh KPU RI, dan hari ini tahapannya adalah pendaftaran partai. Pendaftaran partai untuk calon peserta pemilu 2024. Nah, pendaftaran ini memang ada di Jakarta karena semua pendaftaran prosesnya di Jakarta, nanti verifikasinya baru di daerah, dan hasil verifikasi nanti kembali lagi ke Jakarta untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Oke. Gitu. Berarti lah berjalan lancar lah intinya, pengawasan sebagainya. Nah, pengawasannya kita sedang mempersiapkan semuanya di provinsi dan kabupaten kota, khususnya di kabupaten kota karena di kabupaten kota ini bekerjanya nanti 2 kali. Verifikasi administrasi kabupaten kota akan dilibatkan, sehingga dengan demikian Bawaslu harus juga hadir untuk melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua, ketika verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan. Nanti itu melibatkan provinsi dan kabupaten kota, sehingga tentu Bawaslu kabupaten kota dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri. Dari aspek kesiapan jajaran dan kemudian dengan seperangkat alat kerjanya yang dalam rangka untuk mengawasi proses pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh KPU dan kemudian proses data yang akan dilakukan verifikasi itu. Jadi kalau lihat situ ada peran Bawaslu nih untuk mengawasi setiap tahapan. Betul. Gitu. Jadi timbul pertanyaan nih, kenapa sih harus ada Bawaslu nih dalam setiap agenda pemilu atau pemilihan? Ya, kalau itu pertanyaan tentu kita harus flashback ke belakang dulu ya, di sejarah. Jadi bahwa kata-kata pengawas itu muncul sekitar tahun 82. Iya. Muncul pada saat di situ gejolak dari partai, waktu itu masih 3 partai ya. Iya. Jadi dua partai lainnya itu mulai ada timbul distrust. Sehingga pemerintah waktu itu di rezim Orde Baru itu mengakomodir dengan membentuk namanya Panwaslak, Panitia Pengawas Pelaksana. Kemudian berkembang berubah menjadi Panwaslu. Dan kemudian menjadi permanen di 2023 menjadi Bawaslu yang permanen di tingkat pusat. Dan memiliki struktur sampai di tingkat bawah. Tapi di provinsi kabupaten kota masih namanya Panwas. Baru kemudian di periode 2017 dengan Undang-Undang nomor 11 2015 muncul Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi menjadi permanen dan 2018 menjadi tonggak sejarah bagi kabupaten kota karena 2018 Bawaslu kabupaten kota menjadi permanen juga. Dan ini adalah sebuah proses bagaimana kemudian Bawaslu hadir dalam rangka untuk menjaga quality, menjaga bahwa proses pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berjalan sesuai dengan rule of the game. Aturan main atau aturan hukumnya, sehingga dengan demikian tingkat kepercayaan atau legitimasi dari proses pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU ini
bisa terjaga dengan baik. Ini proses munculnya pengawasan sampai dengan hari ini, ada Bawaslu Kabupaten Kota sebagai bagian yang permanen dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Nah, kehadiran Bawaslu ini dalam rangka juga tidak saja untuk kepada KPU selaku penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan teknisnya, tapi bagaimana juga menjaga suara masyarakat itu adalah menjadi suara yang betul-betul dilindungi. Suara masyarakat yang muncul di kotak-kotak suara itu adalah suara masyarakat yang memang muncul dari pilihan terbaik dalam dirinya, bukan karena sebuah intimidasi, bukan karena sebuah ancaman, atau bukan karena sebuah iming-iming yang itu mempengaruhi pandangan dan pikiran serta kemudian akhirnya mempengaruhi pilihan masyarakat. Begitu. Jadi kalau sekarang nih sudah adanya Bawaslu, kemudian kita lihat bahwasanya kita berada di Provinsi Kepulauan Riau, geografisnya pulau-pulau, kemudian cuacanya tidak jelas, kadang ya situasinya, kemudian transportasi ya kan cukup jauh, jarak yang jauh, kemudian informasi dan sebagainya. Itu bagaimana Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau itu dalam mengawas? Menarik adalah karena kemudian pertama Kepri ini adalah satu di antara 10 provinsi di Indonesia yang merupakan provinsi kepulauan. Lebih menariknya lagi adalah di Kepri ini 96% ada wilayah lautan, sehingga hanya 4% wilayahnya daratan. Dengan kontur geografi semacam seperti ini, maka kemudian aspek pengawasannya menjadi juga hal yang perlu diformulasikan dengan kekhasan daerah. Nah, wilayah kita yang berpulau-pulau ini dengan juga ada hambatan di transportasi dan jaringan, tentu memiliki satu trik yang harus dilakukan atau tip yang harus dibuat dalam rangka untuk pengawasannya ini bisa berjalan secara maksimal. Pertama adalah struktur. Strukturnya harus ada semua. Di kecamatan harus ada. Di kelurahan desa harus ada. Kemudian nanti pada hari 30 hari sebelum hari pencoblosan itu di setiap TPS harus ada pengawas. Apakah itu cukup? Tidak. Apa yang perlu didorong lagi adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Karena kan sejatinya pemilik suara ini adalah masyarakat. Dan penentu dari arah wajah misalnya di Lingga khususnya dan Kepri Indonesia pada umumnya adalah masyarakat pemilih. Sehingga tentu masyarakat pemilih itu sendirilah yang juga harus mengambil bagian aktif untuk bersama-sama dengan lembaga yang memiliki legitimasi yaitu Bawaslu bersama-sama untuk menjaga proses ini berjalan. Masyarakat harus sadar bahwa masyarakat itu adalah subjeknya. Tidak mungkin ada pemilu tanpa pemilih. Betul. Sehingga tentu faktor utama dari itu adalah pemilih. Nah, oleh karena itu masyarakat jangan mau dijadikan objek. Posisikan sebagai sebuah subjek. Ketika sebuah subjek, maka dia sebagai penentu. Ketika dia sebagai penentu, maka pemilih ikut terlibat secara aktif menjaga proses ini semua. Sampai dengan memberikan hak pilihnya di bilik suara. Utamanya itu. Yang kemudian adalah menjaga rekapitulasi ini berjalan sesuai dengan hasil dari tiap-tiap TPS-nya itu. Tetapi kemudian masyarakat ini perlu juga ditopang oleh peran serta peserta pemilu itu sendiri. Karena kemudian peserta pemilu memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik yang benar. Partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan satu tindakan dan pandangan politik yang benar kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu bisa melihat apa yang diinginkan oleh partai politik dan masyarakat bilang, maka pilihan saya akan jatuh kemana sesuai dengan yang ditawarkan. Tawaran partai politik ini harus tawaran-tawaran yang kemudian bisa membangkitkan semangat masyarakat bahwa saya punya harapan cerah melalui pemilu. Karena kalau masyarakat melihat pemilu itu begini-begini saja, maka partisipasi masyarakat ini akan
menurun dan ini akan sangat membahayakan dari arah pembangunan ke depan. Seperti itu. Atau hasil dari pemilu itu sendiri, yaitu terpilihnya anggota dewan, terpilihnya kepala daerah, terpilihnya presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Apalagi saat ini pertama kali dalam sejarah demokrasi kita, dalam sejarah kepemiluan, tahun 2024 dalam 1 tahun yang sama ada 2 event besar pemilu serentak. Satu pemilu legislatif dan eksekutif di 14 Februari 2024 dan kemudian pilkada di November 2024. Rentang waktunya sangat pendek, tetapi ini adalah proses yang dipilih dalam rangka untuk mencari orang-orang terbaik di wilayahnya masing-masing, membangun wilayahnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pemilu 2024 ini, itu kan saling beririsan, Pak. Betul. Nah, jadi apa kesiapan Bawaslu nih dalam menghadapi konflik dan sebagainya dalam pemilu ke depan? Ya, tadi sebenarnya saya sudah menyinggung. Tadi sebenarnya belum selesai. Yang saya teruskan adalah bagaimana kemudian peran pemerintah. Iya. Peran pemerintah di sini adalah termasuk peran seluruh stakeholder. Ada peran pihak pemerintah itu sendiri, ada peran pihak keamanan, ada peran pihak aparat penegak hukum, dan kemudian juga masyarakat secara umum, stakeholder lainnya. Termasuk bagaimana kemudian peran LAM yang hari sore ini kita duduk ini, itu menjadi peran yang sangat strategis untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga itu semua. Pertama, bagaimana Bawaslu harus menyiapkan strukturnya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian harus dipersiapkan kemampuannya. Kedua, membangun sinergitas dengan stakeholder. Bagaimana Bawaslu mempersiapkan bila mana ada aduan soal dugaan pelanggaran bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan. Hari ini kita sedang menyiapkan kesiapan baik infrastruktur maupun sarana prasarana di sentra Gakumdu yang nanti akan bekerja dalam rentang waktu yang cukup panjang dari 2022 ini sampai nanti 2024. Kemudian bagaimana Bawaslu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dengan perguruan tinggi, dengan pihak-pihak LAM, dengan media dan sebagainya, dengan pemerintah di beberapa sektor, misalnya dengan teman-teman Kesbang, teman-teman Disdukcapil, teman-teman pemerintahan desa, teman-teman kepegawaian dan sebagainya, dalam rangka juga untuk bersama-sama, karena Bawaslu hadir itu tidak bisa bekerja sendiri. Karena sejatinya juga bahwa pemilu ini adalah pelibatan seluruh komponen. Pelibatan seluruh komponen anak bangsa untuk terlibat secara aktif, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan kanal-kanal yang ada, untuk menjaga. Lingga ini adalah wilayah yang sangat luar biasa dari aspek geografis dan sebagainya. Penduduknya juga sangat menjunjung adat istiadat. Dan kemudian sangat religius sekali. Ini adalah peluang-peluang atau faktor-faktor penting yang harus dijaga dan kemudian dikembangkan untuk menjaga bahwa proses pemilu ke depan, proses pemilihan ke depan ini berjalan dengan tanpa meninggalkan dari aspek-aspek yang tadi saya sebut. Adat harus dijunjung, agama harus dijaga, gitu kan. Supaya apa? Supaya kemudian kita tidak terjebak dalam satu perilaku-perilaku yang melanggar. Salah satunya adalah politik uang. Iya, betul. Yang hari ini dan ke depan akan memiliki juga potensi akan terjadi. Kedua, bagaimana orang-orang yang memang diatur untuk tidak terlibat dalam pemilu itu juga berada di belakang garis. ASN-nya netral, TNI Polri-nya menjaga betul perintah atasan untuk netral, ya kan? Kemudian partai politiknya melakukan kegiatan-kegiatan politiknya yang di dalamnya adalah sehari ini pendaftaran, kemudian nanti pencalonan, kemudian nanti kampanye, itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Dipilihlah calon-calon legislatif yang terbaik. Lebih jauh lagi nanti adalah bagaimana partai politik ini bisa menyokong putra-putra terbaik Lingga untuk dimajukan dalam kompetisi pilkada, sehingga nanti terpilih putra terbaik di Lingga ini akan
memimpin Lingga terus ke arah yang lebih baik. Jadi sinergitas yang dari hulu sampai hilir ini harus terus dirancang, dan kita sedang mempersiapkan itu semua dalam rangka untuk mempersiapkan pemilu nanti berjalan lebih baik. Kenapa ini juga penting untuk ditekankan? Kenapa? Karena undang-undang kita sama kan? Iya. Undang-undang pemilunya sama, undang-undang pilkadanya sama, tidak perlu lagi mendalami lagi regulasinya, sehingga apa yang menjadi catatan di 2019 kemarin, catatan di 2020 harus menjadi perbaikan di pelaksanaan di 2024 yang hari ini tahapannya sudah berjalan. Oke. Baik, untuk sahabat Bawaslu ini, bagaimana Bapak bisa memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu terkait dengan pemilu 2024 ke depan? Ya, sahabat Bawaslu yang saya hormati, pemilu 2024 sekali lagi adalah pemilu yang unik di seluruh dunia karena melibatkan banyak pihak dan melibatkan seluruh komponen, seluruh jenjang ruang-ruang yang harus diisi melalui proses pemilu. Dari DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan kemudian pemilu atau pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati di Lingga. Proses ini berjalan serentak di tahun yang sama. Apa yang bisa dilakukan? Satu, jadilah orang yang menjadi pengawas pada dirinya kita sendiri. Kita harus punya niat bahwa pemilu hari ini, pemilu ke depan adalah pemilu yang harus jauh dari praktek-praktek kecurangan. Kedua, jadilah pribadi yang aktif melakukan pengawasan di lingkungannya jika ada dugaan pelanggaran. Apa dugaan pelanggarannya itu? Oh, ada orang kampanye yang tidak berizin. Bagaimana tahunya supaya tidak berizin? Tanyakan, Bapak sudah ada izinnya tidak? Ada orang yang ada potensi untuk membagi-bagikan barang yang itu dilarang tanpa sepengetahuan pengawas. Kemudian, aktiflah untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika belum terdaftar, datangi di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh KPU. Jika memenuhi hambatan, datangi kantor pengawas pemilu. Yang berikutnya adalah kemudian membangun bersama-sama masyarakat lainnya di lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama mengawasi kampungnya masing-masing. Mulailah dari yang sekup yang kecil. Misalnya RT, berkembang menjadi RW. Jadikan wilayah Anda adalah wilayah yang bebas dari praktek politik uang, bebas dari kampanye hitam, bebas dari informasi-informasi yang menyesatkan. Datang ke Bawaslu, minta Bawaslu untuk memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Bawaslu Lingga siap untuk membantu Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Bawaslu semua, untuk membekali diri menjadi bagian dari proses pemilu yang sehat, berintegritas, dan bermartabat. Oke, gitu sahabat Bawaslu, penjelasan dari Pak Indrawan. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu menjadi pemilih yang terbaik untuk pemimpin yang baik. Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3. Tahapan pemilu sudah berjalan sudah. Mari kita jaga, mari kita awas dan kita jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.